Faslun, ini satu pasal fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu, menerangkan tentang sesuatu yang haram digunakannya berupa bejana-bejana, wadah-wadah, dan sesuatu yang boleh. Jadi ada bejana atau wadah yang itu nanti ada dua macam. Yang pertama ada wadah yang boleh digunakan, ada juga wadah bejana yang tidak boleh digunakan. Nah, ini nanti akan dijelaskan mana wadah bejana yang boleh digunakan dan mana wadah atau bejana-bejana yang tidak boleh digunakan atau haram digunakan. Wa bada'a bil awali, kemudian musannif pengarang kitab memulai yang pertama, yaitu ma yahrumu isti'maluhu, yang haram digunakan, yang enggak boleh. Faqala, maka berkata pengarang kitab, wala yajuzu, dan tidak boleh fi ghairi daruratin, pada selain darurat. Kalau darurat boleh, sebab nanti ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurah. Itu ada kaidah gitu. Asalnya enggak boleh. Tapi satu saat ya itu kadang-kadang yang kagak boleh jadi boleh. Kenapa alasannya? Lid darurah. Kalau yang namanya darurat ya itu bisa terjadi. Makanya ada kaidah dalam usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu ya boleh ya menghalalkan atau membolehkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Contoh gampangnya begini. Makan bangkai itu haram hukumnya. Ya, makan bangkai itu hukumnya apa? Haram. Satu saat orang boleh makan bangkai. Kalau liddarurah, misalnya di tengah hutan enggak ada makanan yang lain, ya itu hanya bangkai. Artinya bangkai itu makanan-makanan yang walaupun disembelih tetap itu hukumnya bangkai. Daging ular misalnya, ya itu walaupun kita sembelih ya bangkai juga namanya. Enggak ada lagi ya makanan yang lain kecuali cuma daging ular doang. Nah, akhirnya kalau orang itu tidak makan menyebabkan bisa mati. Ini kan undangnya udah darurat nih, udah darurat. Kalau dia nggak makan bisa mati. Sementara mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Nah, saat itu tuh Bapak Ibu Saudara boleh dah tuh dia makan daging ular sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Itu namanya ad-darurat tubihul mahdzurat. Banyak lagi yang lain-lain, banyak lagi. Ya. Jadi itu sebagai satu contoh saja. Awalnya pada saat normal nggak boleh kita makan ya daging ular. Misalnya masih ada tahu, masih ada tempe, ya masih ada yang banyak lauk-lauk yang lainnya. Sekarang makan daging ular kagak boleh, makan daging babi nggak boleh. Ya itu haram masalahnya. Nah suatu saat bisa terjadi kalau dikagak makan mati, tapi kalau masih bisa mempertahankan diri ya nggak boleh. Ya apalagi sekitar dia makanan masih banyak nih dibawa gitu. Ya kemudian dia ya mungkin ya, kehilangan di dalam hutan, bingung, sasar, kemana dia. Ya mau keluar dari hutan tersebut, tapi persiapan makan masih ada. 1 hari, 2 hari masih ada. Ya nggak boleh makan yang haram. Nah kalau udah nggak ada, yang halal udah nggak ada, ya cuma itu aja yang haram. Tapi dia udah nggak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau dia nggak makan bisa mati. Nah itu boleh. Itu darurat begitu. Jangan belum apa-apa udah darurat aja. Saya darurat nih, masa udah darurat aja. Obat-obatan saat ini masih banyak. Dibilang, udah ya ini najis, nggak apa-apa deh. Ya karena ini buat obat, nggak boleh. Kalau masih banyak yang lain, obat yang lain masih banyak, kenapa yang najis kita makan? Ya jadi nggak boleh. Ad-darurat tubihul mahdzurat itu benar-benar dilihat situasi dan kondisinya. Nah ini nggak boleh ya kecuali kalau darurat.
Kalau darurat boleh. Lirajulin aw imra'atin, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Isti'malu syai'in, mempergunakan sesuatu min awaniz zahabi wal fiddati, dari bejana-bejana, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Kita punya bejana wadah, apakah itu piring, sendok dan sejenisnya, itu namanya wadah. Wadah-wadah terbuat dari emas, dari perak, enggak boleh. Ada orang kaya punya wadah seperti sendok, garpu, piring, gelas terbuat dari perak atau terbuat dari emas karena duitnya udah banyak banget ya. Ya, itu hukumnya haram bagi laki maupun bagi perempuan. Jadi enggak boleh, Bapak, ya, Ibu, Saudara. Ya, jadi wadah-wadah tersebut diambil dari bejana yang terbuat dari emas, terbuat dari perak. Nah, itu bagi laki maupun perempuan nggak boleh. Kenapa di sini dibilang laki dan perempuan nggak boleh? Sebab ada satu sisi emas boleh digunakan buat orang perempuan dan emas tidak boleh digunakan buat laki-laki. Apa contohnya? Perhiasan, cincin. Itu cincin emas hanya boleh digunakan buat orang laki-laki. Ya, hanya dibolehkan buat orang perempuan. Sementara orang laki-laki hukumnya haram. Ya, jadi Bapak, Saudara, kalau pakai cincin, cincinnya jangan terbuat dari emas. Kalau cincin terbuat dari emas, hukumnya haram. Ya, kalau Ibu silahkan boleh pakai cincin dari emas. Ya, jadi kalau seandainya kita misalnya pakai cincin, kemudian talinya terbuat dari emas, itu jangan. Itu termasuk fasik. Ya Ustaz, saya ini cincin kawin bagaimana? Ya sama aja, mau cincin kawin mau bukan, nggak boleh. Lepas aja, lepas, nggak boleh. Jadi yang pakai cincin yang terbuat dari emas itu hanya orang perempuan. Ya, hanya orang perempuan. Orang laki tidak dibolehkan. Walaupun cincin kawin. Kalau dari perak boleh nggak? Boleh. Kalau cincin yang terbuat dari perak tuh laki-laki dibolehkan, nggak apa-apa. Ya, atau yang lain-lain dah, selain emas aja dah. Nah itu dibolehkan. Kalau emas haram hukumnya. Sama seperti pakai pakaian yang dari sutra. Itu orang perempuan boleh pakaian dari sutra. Tapi kalau orang laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, jadi itu memang sudah aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang laki banyak duitnya, punya emas, jangan ya orang laki yang pakai, kasih istrinya, kasih anak perempuannya, biar mereka yang menggunakan dan memakainya. Seperti itu. Nah, untuk bejana, wadah itu bukan hanya orang laki saja, orang perempuan juga nggak boleh. Ya mempergunakannya. Ada orang laki, ada orang perempuan. Nggak boleh mempergunakan wadah-wadah bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Lapi aklin, tidak boleh digunakan pada saat lagi mau makan, wala fi syurbin, atau pada waktu mau minum, wala ghairihima, dan lain daripada keduanya, makan dan minum. Kalau untuk makan kan biasa piring. Ya, kalau untuk minum kan biasanya gelas. Sekarang gelas dan piring itu terbuat dari emas dan perak. Laki-laki enggak boleh mempergunakannya, perempuan pun tidak boleh. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, sebagaimana haram yang mempergunakan apa yang sudah disebutkan, yahrumu ittikhadzuhu min ghairi isti'malin fil asahi, haram juga menyimpannya tanpa dipergunakan menurut qaul yang paling sahih. Kita pakai sih enggak, tapi kita simpen, enggak boleh juga. Misalnya kita buat gelas terbuat dari perak atau dari emas, kita enggak pakai. Ya cuma kita simpen aja, enggak boleh. Kita membuat celak mata misalnya yang terbuat dari emas atau perak, kita simpen doang, kita enggak pakai, enggak boleh juga. Sesuatu yang diharamkan mempergunakannya, maka menyimpannya pun tidak dibolehkan. Wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu bi zahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi ardihi 'ala nari, dan haram juga ya wadah bejana yang disepuh dengan emas atau perak,
Jika dari hasil sepuannya sesuatu bila dipanaskan itu di atas api. Jadi sepuan emasnya lebih banyak, sepuan peraknya lebih banyak kebanding daripada wadah bejana tersebut. Nah, jadi walaupun ya itu sepuan, tapi kalau memang sepuannya lebih banyak, itu juga nggak boleh. Misalnya kita buat semacam piring atau panci atau sejenisnya, ya barangnya si tembaga, cuma disepuh emas, tapi emasnya tebal banyak, sama nggak boleh juga. Ya, itu namanya ya bejana yang disepuh dengan emas atau dengan perak. Kalau sepuannya itu lebih dominan, lebih banyak, maka tetap hukumnya diharamkan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan boleh mempergunakan wadah-wadah selain daripada emas dan perak, ay ghairi zahabi wal fiddati, yaitu selain emas dan perak, minal awani, dari wadah-wadah an-nafisati yang bagus, ka ina'i yakutin, seperti ada wadah yang terbuat dari mutiara, dari yakut, padahal lebih bagus daripada emas. Ini wadah terbuat dari yakut, ini wadah terbuat dari mutiara, itu boleh. Ya, yang kagak boleh terbuat dari apa? Emas dan perak. Ya, kalau dari perhiasan yang lain seperti yakut, ya atau ya lu'lu, mutiara juga jenisnya, ada mutiara yakut, ada mutiara lu'lu, ya itu boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi yang diharamkan yang terbuat dari emas dan perak. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Haram juga wadah bejana yang ditambel dengan tambelan perak, tapi tambelannya lebih besar, ya peraknya, ya menurut kebiasaan, lizinah, untuk hiasan. Ada sesuatu benda, wadah misalnya patah, ya kemudian ditambel Bapak Ibu Saudara. Nah tambelannya ini pakai apa? Pakai emas atau pakai perak. Nah tambelannya cukup besar menurut uruf kebiasaan. Wah ini udah banyak, tambelannya banyak, tetap itu haram walaupun sekedar tambelan aja. Jadi tambelannya menggunakan emas atau perak. Nah itu tetap hukumnya haram. Kalau menurut adat kebiasaan itu cukup besar tambelannya. Fa'in kanat kabiratan li hajatin, kalau seandainya besar tapi ada hajat, jaza ma'al karoha, boleh tapi dimakruhkan. Au saghiratin, atau tambelannya kecil, urpan menurut bahasa lizinatin, ya karena zina, untuk perhiasan, kurihat, dimakruhkan. Au li hajatin, atau bukan karena lizina, karena ada hajat, tambelannya kecil dan ini memang perlu hajat. Nah pala tukrahu, boleh, bahkan enggak makruh. Ya, boleh digunakan, bahkan itu tidak makruh hukumnya. Amma dobbatuz zahabi, adapun tambelan emas, patah rumu mutlakon, maka haram secara umum, kama sahahun Nawawi, sebagaimana yang dianggap sahih oleh Imam Nawawi. Sementara kalau namanya wadah-wadah yang ditambal pakai emas, mau kecil mau besar, menurut Imam Nawawi ya itu katanya tidak dibolehkan, hukumnya haram. Kalau perak tinggal dilihat, kalau tambelannya sedikit, nah itu nggak apa-apa. Kalau tambelannya banyak, itu haram. Tapi kalau tambelannya terbuat dari emas, itu kata Imam Nawawi, mau besar maupun kecil itu tambelan, hukumnya tetap haram. Isti'malu alati siwak, pindah lagi ke bahasan yang lain, mempergunakan ya alat yang namanya siwak. Ya, jadi setelah tadi itu wadah-wadah yang tidak dibolehkan, ya terbuat dari emas dan perak udah selesai. Nah sekarang isti'malu alati siwak, yaitu mempergunakan alat yang namanya siwak. Wa huwa, siwak itu min sunanil wudu'i, termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi kalau kita bahas nanti ada sunnah wudu,
Itu di dalam sunnah berwudu, salah satunya kita dianjurkan untuk bersiwak. Siwak, itu siwak termasuk sunnah. Sehingga kalau kita berwudu, ya disunahkan. Makanya ada hadis Nabi, ya, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Begitu. Laula an asyukko ala ummati, kalau seandainya tidak menyusahkan atas umatku, ya maka aku perintahkan mereka setiap kali berwudu untuk bersiwak. Setiap kali berwudu bersiwak. Sebagaimana hadis ini sama, ya bunyinya, tapi diganti inda kulli sholatin. Ya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ada hadis begitu. Kalau seandainya tidak menyusahkan atas umatku, maka saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Setiap mau sholat siwak. Setiap mau sholat siwak. Ya, kalau tadi setiap wudu siwak. Setiap wudu siwak. Nah begitu juga ketika mau sholat. Makanya di sini ada bab khusus mempergunakan alat yang namanya siwak. Nah siwak itu termasuk min sunanil wudu. Termasuk salah satu sunnah wudu. Wayut laku, dan dikatakan secara umum as-siwaku aidon, siwak itu juga alama yustaku bihi min arokin wa ghairihi, sesuatu alat yang digunakan untuk bersiwak berupa kayu arak maupun yang lainnya. Asalnya tuh kayu arak, kan ada tuh kayu, ya itu dijadikan sebagai siwak, itu kayunya kayu arak itu. Kalau kita ke Mekah ke Madinah itu banyak di depan-depan masjid tuh biasanya dijualin. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau kita ke Tanah Abang tuh di depan Masjid Al-Makmur juga banyak tuh. Ya, kayu siwak namanya. Kayu siwak. Nah, itu biasanya dari kayu arak. Nah, itu sunnah itu. Makanya kalau Bapak Saudara ada yang sudah melaksanakan itu bagus. Jadi taruh aja di kantong. Tiap mau sholat siwak, masukin lagi. Entah mau sholat siwak, masukin lagi. Itu pahalanya gede. Kita sholat 2 rakaat pakai siwak, dengan sholat 2 rakaat juga nggak pakai siwak, itu pahalanya beda banget bandingannya. Yang bersiwak 2 rakaat sama seperti 70 rakaat. Tapi yang kagak pakai siwak, ya udah 2 rakaat aja. Itu pahalanya besar banget. Ya, makanya kalau ada teman-teman kita tuh, saudara-saudara kita, kalau sholat pakai siwak itu bagus. Ya, udah dibiasain. Makanya para habaib tuh biasanya dia nggak lepas tuh. Di kantongnya ada aja. Kalau kita mau ketinggalan mulu, udah dikantongin baju ini. Mau sholat kita pakai baju yang lain. Ya, lain lagi. Ya, itu sebenarnya bagus itu. Siwak sebagai sunnah Nabi. Tapi kadang-kadang orang kita jarang yang pakai ya. Jarang yang pakai. Ya, itu sebenarnya bagus. Kalau bisa kita beli, kita kantongin. Setiap kali mau sholat kita bersiwak. Sekali mau sholat kita siwak. Sekarang model-model banyak. Ada yang model siwak pakai ada tutupnya tuh. Ya, entah kalau ini tinggal dimasukin lagi, kantongin lagi. Ya, itu kalau anak-anak santri sekarang udah mulai tuh dianjurkan sama kiai-kiainya. Dah membiasakan. Ya, pakai siwak. Seperti itu. Ya walaupun sih gosok gigi tetap gosok gigi. Ya di rumah gosok gigi ya biasa, mau 3 kali sehari. Cuma siwak itu untuk mengambil sunnah. Ya ngambil sunnahnya. Suruh bersiwak, sunnah. Suruh siwak, sunnah. Ya itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada orang nih Bapak Ibu Saudara, ketika mau meninggal dunia susah sakratul mautnya. Susah bener ya Allah, kita kesian lihatnya. Sakratul mautnya susah bener. Itu ada aturannya supaya Allah cepat ya itu menarik ruhnya, enggak susah sakratul mautnya, disiwakin. Ya, itu salah satu manfaatnya. Orang mau sakratul maut tuh supaya gampang sakratul mautnya disiwakin, Bapak Saudara. Di samping nanti ada yang disunahkan baca surah Ar-Ra'd. Ya, misalnya surah Yasin, udah Ustaz, masa masih kasihan dah ngelihat dia sakratul maut. Baca coba Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd. Ya, itu biasanya orang kalau dibacain surah Ar-Ra'd itu gampang sakratul mautnya. Atau masih susah juga, ada salah satunya siwakin. Itu salah satunya.
Ya, makanya manfaat ya siwak itu banyak sekali, nanti di beberapa kitab ya dijelaskan tuh manfaat daripada siwak seperti itu. Wasiwaku mustahabun. Jadi siwak itu hukumnya disunnahkan fi kulli halin, di setiap saat, di setiap waktu. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan tanzih illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincir matahari, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, fardhan au naflan, baik puasanya fardu maupun puasanya apa? Sunnah. Jadi artinya siwak itu setiap saat disunnahkan. Fi kulli halin, setiap saat, setiap waktu disunnahkan bersiwak. Kecuali satu, hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kalau sudah tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari, ini udah zuhur. Kalau udah zuhur, nah kita lagi puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, hukumnya makruh kalau kita bersiwak. Kenapa? Biasanya Bapak Ibu Saudara, orang tuh kalau berpuasa, kalau udah tergelincir matahari, mulai muncul bau di mulutnya. Rasa baunya beda udah. Ya, kalau udah mulai ya tergelincir matahari, udah mulai zuhur, mulai bau mulutnya nggak enak. Biarkan aja, jangan dihilangin. Jangan pakai Pepsodent. Kadang-kadang kita wah dah nggak enak banget nih mulut nih, gosok gigi pakai Pepsodent. Ya, atau cari lagi yang lainnya yang lebih wangi lagi. Ya, jangan. Memang begitu. Orang yang berpuasa itu biasanya kalau udah mulai tergelincir matahari, udah mulai bau mulutnya. Namun perlu diingat, dari hadis Nabi dikatakan la khalufu famissaimi ya atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Tuh, lebih wangi daripada parfum. Jenis parfum yang paling mahal kan wangi tuh. Nanti mulut orang yang berpuasa di dunia tuh kalau udah tergelincir matahari bau, tapi nanti di akhirat akan memunculkan harum yang semerbak, melebihi daripada parfum-parfum yang paling mahal yang kita beli ada di dunia. Tuh, begitulah rahasianya kenapa dimakruhkan untuk disiwakin atau digosok gigi. Sebab kalau digosok gigi siwak berarti hilang baunya. Nah kalau hilang baunya nanti nggak punya yaitu harumnya, semerbaknya di hari kiamat. Gitu Bapak Saudara. Di dalam satu riwayat saya baca juga. Di dalam satu riwayat begini. Orang nanti ketika meninggal dunia akan dibangkitkan. Yaumul Ba'si namanya. Dibangkitkan manusia. Nah, orang-orang yang berpuasa yang dulu mulutnya bau, pada saat dia dibangkitkan dari kubur, itu baunya harum sekarang. Orang pada bingung. Ini harum benar, bau apa ini? Ternyata bau daripada mulut orang-orang muslim yang suka menjalankan ibadah puasa. Jadi mulutnya harum. Itu kalau kelihatan berbunga-bunga tuh. Wah, dibicara berbunga-bunga, napasnya berbunga-bunga. Ya, karena harumnya. Itu disebabkan karena apa? Puasa. Ya, karena puasa. Itu begitu. Makanya dimakruhkan. Ya, kalau udah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Dan ini puasanya sama aja. Mau puasa sunnah, mau puasa wajib, sama. Watazulul karohatu, dan hilang kemakruhannya bigurubis syamsi, dengan terbenamnya matahari. Tapi nanti kalau udah terbenam matahari boleh lagi siwak. Ya, saat tergelincir matahari saja. Setelah terbenam boleh ya kembali ya dia bersiwak. Wahtara Nawawi, dan telah memilih Imam Nawawi adamal karohati, tidak makruh mutlakan. Tapi menurut Imam Nawawi enggak makruh sama sekali. Wahwa siwaku, siwak itu pisalah sati mawadi'ah, itu pada 3 tempat. Asad istihbaban, sangat dianjurkan dan disunahkan, min ghairiha, daripada yang lainnya. Siwak di 3 tempat ini sangat dianjurkan. Mana? Ahaduha, yang pertama, inda tagayuril fami min azmin, ketika berubah bau mulut karena lama diem. Kita kalau kagak ngomong-ngomong diem aja, itu biasanya nanti akan memunculkan bau. Nah di situ siwak dah, siwak. Ya, gosok gigi dah, gosok gigi.
Nah seperti itu. Jadi kalau kita lama enggak ngomong, diem aja, biasanya akan memunculkan bau yang tidak segar, bau yang enggak enak. Nah itu disunahkan siwak. Kila dikatakan huwa yang namanya azam itu apa? Sukutun tawilun, diam yang cukup lama. Wakila dikatakan lagi tarkul akli, enggak makan. Makanya orang kalau puasa kan enggak makan, enggak minum tuh. Ya makanya di siang harinya udah mulai bau. Itu akibat enggak makan, enggak minum. Akibat kagak banyak bicara, diem aja. Akibat enggak makan, akibat enggak minum, nanti memunculkan bau. Ya itu begitu. Kemudian ya yang selanjutnya apa? Wa inna maqala, dan hanya saja ia bilang, wa ghairuhu, dan lainnya, min azmin, ya wa ghairihi, dan lainnya, liyasmalat taghayyurul fami bi ghairi azmin, untuk memasukkan baunya mulut ya tanpa diam. Kadang-kadang bisa aja ya mulut bau tanpa diam, padahal dia ngomong mulu. Kok kenapa bau mulutnya? Ya habis makan jengkol misalnya. Ya, habis makan pete misalnya. Nah itu sunnah. Kalau mulut bau kan habis makan seperti jengkol, ya atau pete, nah itu sunnahnya siwak. Ada yang ngajarin begini, Bapak Ibu, kalau kita makan pete bau, bagaimana cara ngilanginnya? Makan jengkol katanya. Ya, berarti petenya baunya hilang, bau jengkol sekarang. Nah, bau jengkolnya bagaimana cara ngilanginnya? Nah, itu makanya ya katanya harus pakai siwak. Namun ada obat yang lain tuh. Sebelum siwak katanya makan ketimun. Ya, itu ketimun tuh termasuk tuh. Ya kita kalau habis makan pete makan ketimun. Ya, habis makan jengkol makan ketimun. Itu baunya akan hilang. Tapi tetap sunnah siwak. Siwak saat itu disunahkan. Ya, termasuk dapat ganjaran pahala. Jadi siwak ini kan ibadah. Ya, jadi di samping itu nanti jadi bersih, juga itu nilai ibadah. Kalau kita bersiwak, ya berarti ada nilai ibadah, dapat ganjaran pahala. Seperti itu. Ya, nah itu biasanya orang kalau habis makan sesuatu yang berbau disunahkan bersiwak. Ka'akli zirihin karihin, seperti habis makan yang memiliki bau yang tak sedang. Min saumin wa basolin, seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, pete. Itu jenisnya tuh. Saumin wa basolin, kalau kita di Indonesia rata-rata jengkol sama pete. Ya, kalau tempat lain ada bawang putih, bawang merah. Ya itu bawang putih itu kan banyak yang makan dipapak begitu aja. Ya, bau enggak kira-kira? Bau. Bawang putih kita papak gitu. Baunya Masya Allah. Tapi kalau yang suka enak itu. Bahkan itu obat benar itu. Ya, yang namanya bawang putih itu obat. Ya, namun emang baunya Masya Allah. Nah itu Bapak Saudara, disunahkan siwak tuh. Kalau habis makan bawang putih, sunah siwak. Habis makan jengkol, sunah siwak. Habis makan pete, sunah siwak. Ya, walaupun kita udah makan ketimun misalnya. Ya biasanya itu makan ketimun dulu dah. Kalau dimakan ketimun insya Allah hilang rasanya. Tapi tetap disunahkan bersiwak. Nah siwak di situ hukumnya dapat pahala karena ibadah. Tuh, jadi beda ya. Ya orang mandi niatnya untuk sholat Jumat bersih plus dapat pahala. Tapi kalau kita mandi doang kagak niat untuk ibadah, ya cuma bersih doang dapat pahalanya enggak. Makanya kalau kita mau sholat Jumat disunahkan mandi. Mandinya beda, ada niat. Saya niat mandi untuk sholat Jumat sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dapat pahala kita mandinya tuh. Bersih, adem, seger, plus dapat pahala. Cuma cara mandinya harus basah semuanya. Ya, seperti mandi apa? Mandi hadas besar. Kalau mandi Jumat cuma sampai sini doang nih, kepalanya kagak dibasahin, yaitu sekedar mandi adat, enggak dapat pahala. Tapi kalau mandinya semuanya diguyur, ya dari ujung rambut yang ada di kepala sampai ujung kaki, berarti itu namanya mandi ibadah. Di samping bersih,
seger, dapat ganjaran pahala. Makanya Bapak Saudara setiap kali mau sholat Jumat mandi, ya, supaya dapat pahala. Niatnya sama dah, sama mandi ya kita junub. Ya, jadi siram semuanya, Itu insya Allah ganjaran pahalanya besar sekali. Nah itu, ya, jadi kalau habis makan yang berbau, nah itu disunahkan untuk siwak. Wasani yang kedua indal qiyami, ketika bangun ail istiqazi minan naumi, ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Itu biasanya orang kalau bangun dari tidur mau bau, mulutnya bau. Ya. Ada rasa enggak enak di mulutnya. Sunnah siwak, gosok gigi. Ya, sunnah siwak gosok gigi. Wasalisu yang ketiga indal qiyam ila shalah, ketika mau melaksanakan sholat. Disunahkan juga siwak. Setiap kali mau sholat siwak. Kalau kita sholat tarawih 20 rakaat, berarti kan 10 kali salam. Itu berarti habis salam mau takbiratul ihram siwak. Mau salam takbiratul ihram siwak lagi. Ya, jadi berapa kali kita siwaknya? 10 kali. Ya, karena 20 rakaat 10 kali salam. Kan habis salam kita ya awalin lagi siwak. Ntar habis salam kita awal lagi sholatnya bersiwak lagi. Itu namanya indal qiyami ila shalah. Setiap kali kita mau sholat disunahkan siwak. Pardon au naflan, baik itu sholatnya fardu maupun sholat sunnah. Wa yuta'akadu aidan, dan dianjurkan juga fi ghairi salasatil mazkurati, pada selain 3 yang disebutkan. Mimma huwa mazkurun fil mutawalati, ya itu semuanya disebutkan dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Selain ya pada saat-saat yang 3 tadi, ya ketika misalnya mulut udah bau, ketika kita mau ya sholat, atau kita bangun dari tidur. Ada lagi yang disunahkan seperti apa? Qiraatil Quran. Kalau kita mau baca Quran, sunah siwak. Tuh, itu pahalanya gede itu. Waspiraril asnan, ketika gigi udah menguning. Wa yusannu ayyanu ya bisiwaki as-sunnah, dan disunahkan pada saat dia niat siwak sunnah. Saya siwak sunnah karena Allah Ta'ala. Pasang niat begitu. Saya niat menggunakan siwak sunnah. Tuh, begitu. Jadi dapat pahala. Wa ayyastaka biyaminihi, dan dia bersiwak dengan tangan kanannya. Kalau siwak pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ya. Wa yabda'u bil janibil aiman, dimulai dari sisi yang kanan. Min pamihi, dari mulutnya. Ya, dari kanan dulu. Ya, sisi mulutnya. Wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi, kemudian dia menjalankannya di atas lak-lakannya, imroron latifan, ya dijalanin secara lemah lembut. Wala karosi adrosi, dan di atas gusi-gusi gigi-giginya. Nah, di gigi-giginya itu caranya seperti itu. Nah, itulah disunnahkan. Sehingga ala kulli hal kesimpulannya sunnah ya bersiwak. Lebih-lebih ketika mau sholat, mau baca Al-Quran. Bahkan nanti dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih panjang, ketika seorang sakratul mautnya susah, disiwakin. Tapi itu disiwakin, bukan siwak sendiri. Ya, orang sakratul maut ya, disiwakin berarti dia. Itu termasuk disunahkan. Nah, inilah pelajaran kita terkait tentang ya siwak. Nanti baru furudul wudu, ya kita masuk pada bab tentang fardu wudu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, pada jemaah yang bertanya maupun Bapak Ibu dipersilakan untuk mohon pertanyaan dulu. Guru, tadi tentang siwak. Siwak itu rata-rata ada orang yang menggunakan pakai ujung korban atau ujung tangan panjang. Itu gimana? Iya, bagus ini pertanyaannya. Jadi memang yang namanya siwak sebenarnya pakai alat apa aja bisa. Pakai baju atau sorban kita gosok-gosok. Boleh. Cuma kelihatannya kurang pantas aja gitu. Kalau boleh aja. Ada orang
pakai sorbannya, terus digosok-gosok. Bisa, ya. Atau boleh kalau diizinin pakai tangan teman kita, minjam tangan dong. Ya, kalau diizinin boleh, dapat sunnahnya. Tapi kalau pakai tangan kita nggak boleh. Ya. Kemudian pakai sapu tangan misalnya, kita punya sapu tangan, pakai sapu tangan kita masih bisa dapat sunnahnya juga. Cuma yang paling bagus pakai kayu, ya kayu siwak. Itu yang paling bagus seperti itu. Yang kedua sih panjang sudut kan. Tentang mandi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Baik. Apa betul ada niatnya seperti yang pernah saya dapat, nama itu tukar disoroti di dalam menjawab Jumat itu sunatan lillahi ta'ala. Itu betul itu. Betul. Ya, jadi maksudnya saya niat mandi untuk sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Betul. Ya, nawaitul ghusla li sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Betul. Begitu. Iya. Dan terkait dengan waktunya, itu bukan berarti kalau kita mau sholat jam 11 mandinya jam 11. Seandainya bapak ke kantor, di kantor nggak sempat mandi, dari rumah boleh tuh jam 7 udah mandi. Ya, bapak berangkat jam 7. Nanti mungkin sholat Jumatnya nggak pulang lagi, nggak sempat mandi lagi. Jam 7 mandi boleh tuh. Ya, udah dapat hasil sunnahnya. Mandi niatnya begitu tuh. Ya, nawaitul ghusla li sholatil Jum'ati sunatan, saya niat mandi untuk sholat Jumat sunnah. Jam 7 udah boleh. Cuma yang paling bagus memang lagi mau sholat, itulah mandi. Kalau kita ada di rumah tuh, kan begitu. Ya, jadi mandinya pada saat kita lagi mau berangkat sehingga masih seger. Nah, bagi yang kerja tugas, ya nggak di sana kan nggak mungkin dia bisa mandi. Nah, itu dari rumah jam 6 dia mau berangkat, jam 7 dia mau berangkat, mandi aja dah mandi. Ya niat untuk sholat Jumat, tapi mandinya hiram semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu begitu. Iya. Iya. Bagus, ya. Begini Bapak Saudara, tadi dijelaskan kalau ada orang berpuasa kemudian sudah tergelincir matahari. Kalau udah tergelincir matahari, maka hukumnya makruh siwak. Jadi kalau Bapak sholat zuhur, berarti kalau kita mau siwak lagi puasa makruh. Kalau Bapak sholat asar lagi puasa makruh. Kenapa? Karena waktunya sudah tergelincir matahari. Nanti kalau udah terbenam baru boleh lagi. Begitu. Ya. Sunnah. Iya, sebelum wudu. Kata Nabi, kalau seandainya saya tidak menyusahkan umat saya, maka saya perintahkan kepada umat saya tiap kali mau wudu siwak. Jadi sebelum itu kan kumur-kumur tuh, ya siwak. Ya, kemudian lanjutkan. Nah seperti itu. Iya, siapin kayu siwak atau odol, ya sama sikat gigi itu namanya siwak juga udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah mandi Jumat ada waktu dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Waktu mandi sholat Jumat dari mulai terbit fajar. Ya, udah pagi tuh. Ya, kalau udah terbit fajar udah boleh tuh mandi. Sampai kita mau sholat Jumat. Cuma yang paling bagus, ya itu mau berangkat. Jadi satu pendapat bilang kalau udah terbit fajar boleh. Ada yang bilang terbit matahari. Kalau udah terbit matahari jam berapa? Jam 6. Nah itu boleh. Udah untuk mandi, ya sholat Jumat. Yang tadi saya katakan kalau dia kerja di kantor, dia nggak sempat mandi nanti pada saat siangnya. Nah itu lagi mau berangkat, udah ada waktunya.
mulai terbit matahari. Nah, itu boleh seperti itu. Iya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.